Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa tanggal 28 bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, seorang ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan surat Al-Baqarah ayat ke-14 sampai dengan ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Dan apabila mereka, yaitu orang-orang munafik, bertemu dengan orang-orang yang beriman, orang-orang munafik berkata, kami beriman. Dan apabila mereka bertemu dan menyendiri dengan setan-setan mereka, orang-orang munafik berkata, sesungguhnya kami bersama kalian. Sesungguhnya kami hanya memperolok
orang-orang yang beriman. Allah memperolok mereka dan membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka semakin terombang-ambing. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka, jual beli mereka tidak akan beruntung dan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mempelajari tafsir ayat-ayat yang mulia ini. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, "Hada min qawlihim bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim." Ini adalah ucapan mereka dengan lisan-lisan mereka. Ma laisa fi qulubihim, yang ucapan tersebut tidak sesuai dengan hati mereka, yaitu ucapan orang-orang munafik apabila bertemu dengan orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan kami beriman. Ini hanyalah ucapan lisan saja, dan ucapan tersebut tidak sesuai dengan keyakinan hati mereka. Yang demikian itu karena orang-orang munafik menampakkan keimanan dan menyembunyikan apa? Kekufuran. Dari sini terdapat pelajaran annal imana bil lisan dunal qalbi la yuqbal, bahwasannya iman dengan lisan saja tanpa keyakinan hati tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dengan lisan saja tanpa keyakinan hati tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah imannya orang-orang munafik. Adapun al-imanu al-haqiqi, iman hakiki adalah al-imanu al-haqiqi huwal imanu bil qalbi wal lisan wal jawarih. Keimanan secara hakiki adalah iman dengan hati, demikian pula dengan lisan dan juga dengan anggota badan. Itu adalah iman yang hakiki yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dari ayat ini terdapat pelajaran man qala la ilaha illallah wa lam ya'mal bi muqtadaha la yanfa'. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, namun mereka tidak mengamalkan konsekuensinya. Baca la ilaha illallah terus menerus, bareng-bareng berjamaah baca la ilaha illallah, namun tetap berbuat syirik, tetap saja meyakini keyakinan khurafat, berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada jin, meminta kepada wali-wali dan seterusnya, maka ucapan la ilaha illallah yang
tidak disertai dengan mengamalkan konsekuensinya tidak bermanfaat. Mana dalilnya? Dalilnya adalah orang-orang munafik mengatakan kami beriman. Orang-orang munafik mengatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya. Namun ucapan mereka tidak bermanfaat. Kemudian kita lanjutkan. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, "Wa dzalika annahum idza ijtama'u bil mu'minin adharu annahum ala tariqatihim wa annahum ma'ahum." Orang-orang munafik apabila berkumpul dengan orang-orang yang beriman, orang-orang munafik menampakkan bahwasannya mereka sama, satu jalan dengan orang-orang yang beriman, dan mereka bersama orang-orang yang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim ay qubaraihim wa ru'asaihim bisyarr. Namun apabila mereka menyendiri, mereka berkumpul dengan setan-setan mereka, yaitu dengan pimpinan-pimpinan mereka, pembesar-pembesar mereka di dalam keburukan, di dalam kekufuran, qalu inna ma'akum fil haqiqah. Orang-orang munafik menyatakan sebenarnya kami ini bersama kalian, itu bersama orang-orang kafir, bersama dengan orang-orang musyrik. Dengan demikian, dari pernyataan ini terdapat pelajaran annal munafiqin dzul wajhain, bahwasanya orang-orang munafik memiliki dua wajah. Apabila bertemu dengan orang yang beriman, menyatakan iman. Apabila bertemu dengan pimpinan orang-orang kafir, mereka menyatakan kami ini sebenarnya bersama kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang munafik la ilaha ula wa la ilaha ula, kesana dan kesini, tidak bersama orang-orang yang beriman dan juga tidak bersama orang-orang kafir, tidak jelas karena mereka memiliki dua wajah. Kemudian dari potongan ayat ini terdapat pelajaran annasyayatin qad takunu minal ins wa qad takunu minal jin, bahwasannya setan itu ada yang dari manusia dan ada yang dari jin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan setiap para nabi dan para rasul musuh-musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Demikian pula pada ayat ini orang-orang munafik apabila menyendiri berkumpul dengan setan-setan mereka. Dengan demikian setan ada yang dari manusia dan ada yang dari kalangan jin.
Kemudian kita lanjutkan. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah berkata tentang pernyataan orang-orang munafik, wa innama nahnu mustahzi'un bil mu'minin bi idharina lahum annana ala tariqatihim. Orang-orang munafik berkata, sesungguhnya kami menghina, memperolok orang-orang yang beriman dengan menampakkan keimanan kami, dengan menampakkan bahwasanya kami berada di jalan mereka. Fahadihi haluhum al-batinah wad-dhahirah. Inilah keadaan, inilah kenyataan orang-orang munafik secara batin dan secara lahir. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi. Dan makar yang buruk tidak menimpa kecuali kepada yang membuatnya. Makar yang buruk tidak akan menimpa kecuali kepada yang membuatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang jahat. Allah taala berfirman, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Mereka orang-orang munafik, orang-orang kafir membuat makar. Dan Allah pun membuat makar, membalas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Maka dari pernyataan Syekh Sa'di rahimahullah diambil pelajaran, la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Tidaklah makar buruk menimpa kecuali kepada yang membuat. Dan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Dan makar yang buruk, siasat yang jahat tidak menimpa kecuali kepada yang membuatnya. Jadi orang-orang yang zalim kalau niatnya jahat, maka cepat atau lambat kezalimannya, kejahatannya menimpa diri mereka sendiri. Kemudian ayat berikutnya, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yastahzi'u bihim. Allah memperolok mereka, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah semakin membiarkan mereka di dalam kesesatannya, semakin buta, semakin tersesat, semakin terombang-ambing. Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, wa hadza jazaa'un lahum ala istihza'ihim bi'ibadihi. Ini adalah balasan bagi orang-orang munafik karena mereka memperolok-olok hamba-hamba Allah. Jadi Allah membela wali-walinya, Allah membela orang-orang yang beriman ketika mereka diolok-olok orang munafik. Maka Allah membalas, Allahu yastahzi'u bihim. Allah memperolok orang-orang munafik. Dari potongan ayat ini terdapat pelajaran itsbatu sifatil istihza lillah yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi. Kita menetapkan sifat al-istihza, yaitu Allah membalas olok-olok orang munafik sesuai dengan kebesaran Allah, sesuai dengan kebesarannya. Para ulama menjelaskan tentang sifat ini min babil muqabalah. Itu sifat al-istihza
itu Allah membalas olok-oloknya orang munafik sebagai balasan. Seperti sifat makar, Allah membuat makar, tetapi min babil muqabalah, untuk membalas makarnya orang-orang kafir. Demikian pula sifat al-khida', Allah menipu orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik menipu Allah, Allah membalas padahal Allah menipu mereka. Ini sifat min babil muqabalah, sebagai bentuk apa? Balasan dari perbuatan mereka. Kemudian Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah berkata, famin istihza'i bihim an zayyana lahum ma kanu fihi minasyaqa. Di antara istihza'nya Allah, ini Allah mengolok-olok mereka dengan apa? Dengan menghiasi orang-orang munafik. Jadi perbuatan mereka semakin dihiasi, semakin tersesat, semakin terombang-ambing. Jadi karena mereka memperolok orang-orang yang beriman, Allah membalas ucapan atau olok-oloknya orang-orang munafik. Dengan apa? Yang pertama, dengan membiarkan mereka semakin dihiasi. Perbuatan orang munafik semakin kelihatan baik bagi mereka, yaitu kesesatan mereka dan kekufuran mereka. Wal ahwalul khabithah hatta dhannu annahum ma'al mu'minin lamma lam yusallitillahul mu'minin alaihim. Allah membiarkan mereka di dalam kondisi mereka yang buruk, sehingga mereka mengira bahwasanya mereka bersama orang-orang yang beriman, ketika Allah tidak menguasakan orang-orang yang beriman atas orang-orang munafik. Orang munafik hartanya dijaga, orang munafik darahnya dijaga, padahal mereka selalu memperolok orang-orang yang beriman. Ini adalah istihza'nya Allah. Allah membiarkan mereka sehingga mereka semakin tersesat, semakin gelap, semakin terombang-ambing di dalam kesesatan mereka. Kemudian yang kedua, wa min istihza'ihi bihim yaumal qiyamah, dan di antara istihza'nya Allah, Allah memperolok orang-orang munafik pada hari kiamat, annahu yu'tihim ma'al mu'minin nuran zahiran. Allah memberikan orang-orang munafik pada hari kiamat cahaya yang nampak. Fa idza masyal mu'minuna binurihim, yaitu di atas sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Apabila orang-orang yang beriman berjalan dengan cahaya mereka, tafi'a nurul munafikin, tiba-tiba cahayanya orang-orang munafik padam. Wa baqau fi dhulmah ba'dan nur, maka mereka di atas sirat dalam keadaan gelap gulita, tinggal di atas sirat, kondisi yang sangat menakutkan. Mereka tidak punya cahaya, cahayanya mereka redup, padahal mereka sebelumnya punya cahaya. Mutahayyirin, mereka bingung, mereka gelisah. Fama a'dhamal ya's ba'da tama', maka alangkah besarnya penyesalan mereka setelah mereka berharap memiliki cahaya bisa menuju surga. Yunadunahum, orang-orang munafik memanggil orang-orang yang beriman, alam nakun ma'akum, bukankah kami bersama kalian, yaitu di dunia? Qalu bala, orang-orang yang beriman menjawab iya. Walakinnakum fatantum anfusakum, akan tapi
kalian tertipu dengan diri kalian, yaitu tertipu dengan kemunafikan. Wa tarabbastum, dan kalian menunggu. Dan kalian menunggu, yaitu menunggu kekalahan orang-orang yang beriman. Kalian menunggu kemenangannya orang-orang kafir. Demikian orang munafik. Senang kalau umat Islam itu tertindas. Senang apabila orang kafir itu diberi kemenangan. Wartabtum, dan kalian selalu ragu-ragu, tidak pernah punya keyakinan. Al-ayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yamudduhum ay yaziduhum. Yamudduhum artinya yaziduhum. Allah menambah bagi mereka fi tughyanihim ay fujurihim wa kufrihim. Allah menambahkan mereka, menambahkan kejahatan mereka dan ditambahkan kekufuran. Ya'mahun, semakin terombang-ambing. Ay hairun, mutaraddidun, mereka bingung dan selalu ragu-ragu. Wa hadza min istihzaihi ta'ala bihim. Ini adalah termasuk olok-olok dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang munafik. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala memperolok-olok orang-orang munafik sebagai balasan dari perbuatan mereka. Dan istihza'nya Allah kepada orang munafik, kesimpulannya ada 3. Yang pertama, yaziduhum fil fujuri wal kufur. Allah semakin menambah kejahatan mereka. Allah semakin menambah kekufuran mereka. Ini Allah memperolok mereka, dibiarkan. Karena mereka memperolok orang-orang yang beriman. Kemudian mereka menghina syariat Islam. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, annallaha yansurul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang beriman. Wa yu'li kalimatahu, dan Allah semakin meninggikan kalimatnya. Islam semakin tersebar. Orang munafik semakin sedih, semakin memendam kemarahan, tambah marah, tambah sakit hati, tambah sedih. Ini Allah memperolok orang-orang munafik di dunia. Maka lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yatarabbasuna bikum. Itu orang-orang munafik selalu menanti kalian. Menanti apa? Yaitu menanti kalian kalah. Kalian ini dipadamkan oleh Allah. Namun Allah semakin meninggikan kalimatnya. Allah semakin memuliakan orang-orang yang beriman. Maka Allah Ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah, dialah yang mengutus rasulnya membawa petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas agama seluruhnya, walaupun orang-orang musyrik membenci. Demikian pula orang-orang munafik tidak suka kalau Islam itu semakin tersebar. Demikian pula orang-orang munafik hari ini, yaitu orang-orang yang sakit hati dengan tersebarnya dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Mereka sakit hati, mereka mencela, mereka mengumpat, mereka sedih dengan tersebarnya dakwah tauhid. Banyak yang kembali kepada tauhid, banyak yang kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara olok-olok Allah, istihza Allah kepada orang munafik pada hari kiamat, annallaha yutfi'u nural munafiqina yaumal qiyamah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memadamkan cahaya
orang-orang munafik pada hari kiamat nanti. Ya, orang munafik ketika berada di atas jembatan, berada di atas sirat, Allah Subhanahu wa taala memadamkan cahaya mereka sehingga mereka berjatuhan ke dalam neraka jahanam, wa bi'sal masir. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil dari ayat yang mulia ini, fiha annal istihza'a bid-dini kufrun, bahwasanya mencela agama, mencela syariat adalah kekufuran. Mencela syariat apapun syariatnya, baik itu dari Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mencela syariat adalah kekufuran. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati ciri-ciri orang-orang munafik. Maka Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakan kepada orang-orang munafik, katakan kepada mereka, apakah tentang Allah, apakah tentang Al-Quran, tentang ayat-ayatnya, demikian pula tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntum tastahzi'un, kalian mencela, kalian memperolok-olok, kalian menghina, la ta'tadiru, jangan banyak alasan, la ta'tadiru, jangan banyak alasan, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Dengan demikian, bahwasannya mencela agama, memperolok Al-Quran, memperolok syariat adalah kekufuran. Banyak kaum muslimin, banyak orang-orang yang tidak paham tentang hal ini. Bahkan di antara pimpinan mereka mencela syariat Islam, dianggap ini biasa. Padahal mencela syariat, mencela Al-Quran, mencela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil dari ayat yang mulia ini, fiha as-sabru ala adal munafiqin fi sabilid dakwah. Hendaklah kita bersabar dari celaan orang-orang munafik di jalan dakwah. Apabila ada orang-orang munafik mencela, apabila ada orang munafik memperolok-olok dakwah, harus sabar. Maka Allah menyebutkan ciri-ciri mereka kepada kita agar kita siap, agar kita sabar. Dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah yang paling hikmah, dakwah yang paling bijaksana, itu saja tidak selamat dari celaan orang-orang munafik. Apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak kekurangannya, yang banyak kekhilaafannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah generasi yang terbaik. Namun mereka tidak selamat dari celaan orang-orang munafik, dari gunjingan orang-orang munafik dan seterusnya. Dengan demikian kita wajib bersabar dari celaan orang-orang yang mencela, dari gunjingan orang-orang menggunjing di jalan dakwah. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil dari ayat yang mulia ini, fiha at-tahdhir minal kalami bisu ala ahlil ilm, peringatan keras
dari mengucapkan ucapan yang tidak baik kepada para ulama. Jadi orang yang gampang mencela para ulama, mereka mencontoh orang-orang munafik. Waliyadzubillah. Maka kita sebagai penuntut ilmu, apabila menjumpai kekeliruan atau sesuatu yang tidak cocok dari kita, dari seorang ustadz atau yang lainnya, hendaklah kita memahami, mencarikan udzur bagi mereka. Karena tidak ada satupun orang yang sempurna. Jangan langsung diumpat, jangan langsung dikomentari. Carilah udzur bagi mereka. Karena kebaikan mereka jauh lebih banyak daripada kekhilafannya. Mungkin bisa jadi salah faham atau seterusnya. Carilah udzur dari kesalahan para asatidzah. Jangan langsung mencela mereka. Karena mencela para dai, gampang mengomentari mereka, mencela mereka adalah ciri orang-orang munafik. Karena pada ayat ini dengan sangat jelas orang-orang munafik mengatakan innama nahnu mustahzi'un. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fiha al-hathu ala islahil batin. Anjuran atau perintah untuk memperbaiki hati, memperbaiki yang tidak nampak. Karena orang-orang munafik ciri-ciri mereka memperbaiki yang lahir saja. Adapun yang batin mereka tidak memperbaikinya. Padahal yang batin itu lebih penting. Maka orang-orang yang beriman berusaha selalu memperbaiki batin mereka. Maka Nabi SAW mengajarkan doa-doa agar Allah memperbaiki hati kita. Di antaranya adalah sabda atau doa Nabi SAW yang diajarkan, Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikan kepada jiwa kami ketakwaannya, sucikanlah ya Allah, Engkaulah sebaik-baik orang yang mensucikan jiwa dan hati kami. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fiha annal jazaa'a min jinsil amal, balasan sesuai perbuatan. Siapa yang niatnya baik pasti mendapatkan kebaikan, cepat atau lambat. Siapa yang niatnya jahat, Allah akan membalas kejahatan mereka. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Dan makar yang buruk, tipu daya yang jahat tidak mengenai kecuali kepada orang yang membuat makar itu sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-16, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itulah yang dimaksud adalah orang-orang munafik, adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Itu mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi petunjuknya dijual, kesesatannya dibeli. Fama rabihat tijaratuhum, maka jual beli mereka tidak ada untungnya sama sekali. Tidak ada untungnya di dunia dan di akhirat. Wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Fadilatul Syekh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, ulaika, mereka, ay al-munafiqun, yaitu orang-orang munafik, al-mawsufuna bitilkas sifat, yang disifati dengan sifat, yaitu sifat-sifat di atas, alladzina ishtarawud dhalalata bil huda, yaitu mereka yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ay raghibu fid dhalalah,
yaitu mereka menginginkan kesesatan, raghbatal mushtari fi sil'ah, seperti orang yang menginginkan, seperti orang yang membeli menginginkan barang. Artinya orang itu kalau membeli sesuatu tidak mungkin beli kecuali dia ingin, tidak mungkin beli kecuali dia suka. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik menginginkan kesesatan. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik mencintai kesesatan. Maka dari potongan ayat ini terdapat pelajaran fiha annal munafiqina yuhibbunad dhalalata wa yakrahunal huda. Orang-orang munafik mencintai kesesatan. Maksiat itu disukai orang munafik. Mencintai kesyirikan, mencintai penyimpangan disukai, dibela, dikatakan ini dan seterusnya. Dan mereka membenci petunjuk. Maka apabila kita melihat orang suka dengan kesesatan, membela kekufuran, membela kesesatan, membela kemaksiatan, kesyirikan dinamakan budaya. Syirik padahal ini budaya yang harus dilestarikan menurut mereka. Padahal di antara budaya tersebut memanggil arwah nenek moyang, meminta-minta kepada arwahnya nenek moyang. Ini kesyirikan. Tapi bagi mereka orang-orang munafik ini budaya harus dilestarikan. Bid'ah dhalalah dikatakan religi. Ini adalah kebiasaan masyarakat yang baik dan seterusnya. Kemudian apalagi berbuka puasa di gereja, ini adalah toleransi, baik sekali ini menurut orang munafik. Kemaksiatan, perzinaan, LGBT dibela habis-habisan. Nah, ini orang munafik. Yashtaruna dhalalata, membeli kesesatan, suka kesesatan, senang. Tapi sebaliknya mereka membenci petunjuk. Apabila ada orang mengamalkan syariat Islam dengan baik, mereka mencela. Jenggot dicela, cadar dicela. Sekarang semuanya alhamdulillah memakai apa? Cadar. Jadi mereka mencela cadar, sekarang semuanya memakai cadar. Orang munafik membenci petunjuk. Apabila ada orang ngaji Al-Quran, dibenci, dicela. Ngaji Al-Quran, ngaji ini adalah pembodohan. Nah, kalau yang mencerdaskanku apa? Yang mencerdaskan menurut mereka itu musik, ini cerdas, semat, dan yang lainnya. Ini ucapan-ucapan zukhrufal qawli hurura, ucapan yang indah namun apa? Menipu. Kemudian Al-Imam rahimahullah berkata, allati min raghbatihi fiha yabdulu fihal amwal an-nafisah. Karena saking sukanya orang-orang munafik membelanjakan hartanya yang mahal, yang bagus demi kesesatan, demi tersebarnya kemaksiatan. Wa hadza min ahsanil amtsilah. Ini adalah perumpamaan yang paling baik. Fa innahu ja'ala ad-dhalalata allati hiya ghayatasy syarri kasil'ah. Orang-orang munafik menjadikan kesesatan, yang kesesatan itu adalah puncaknya keburukan, seperti barang dagangan yang disukai. Dengan demikian dari potongan ayat ini terdapat pelajaran fihi annal munafiqina yunfikuna amwalahum liyasuddun nasa an sabilillah, liyasuddu an sabilillah. Orang-orang munafik membelanjakan harta-harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Orang-orang munafik senang dengan kesesatan, senang menghalangi jalan Allah, sehingga supaya kesesatan ini tersebar, mereka membelanjakan hartanya. Agar LGBT ini tersebar, dibelanjakan hartanya, disponsori, dicarikan donatur dan seterusnya. Karena mereka suka, mereka mencintai kesesatan. Wal iyadu billah.
wa ja'alal huda alladhi huwa ghayatas shalah bimanzilati tsaman. Dan mereka menjadikan petunjuk, dan petunjuk adalah kebaikan yang paling sempurna. Puncaknya kebaikan adalah petunjuk. Bimanzilati tsaman, petunjuk dijadikan hartanya. Itu mereka menjual petunjuk, petunjuknya dikeluarkan. Kemudian kesesatan mereka beli. Fabadalul huda raghbatan anhu fid dhalalah raghbatan fiha. Sehingga mereka menyerahkan petunjuk, memberikan petunjuk sebagai harganya, supaya mereka mendapatkan kesesatan, karena mereka tidak suka petunjuk dan mereka mencintai kesesatan. Fahadihi tijaratuhum fabi'sat tijarah. Inilah bisnisnya orang-orang munafik, dan itu adalah seburuk-buruk bisnis. Wahadihi safqatuhum, dan ini adalah transaksi mereka. Fabi'sati safqah, dan ini adalah seburuk-buruk transaksi. Dari potongan ayat ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Di antaranya adalah annat tijaratan, bahwasanya bisnis di dalam Al-Qur'an ada dua. Yang pertama adalah at-tijaratu ma'allah, bisnis dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala beberapa kali menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang bisnis dengan Allah. Seperti firman Allah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Apakah kalian mau aku beritahukan bisnis yang menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala juga berfirman, wa tijaratun lan tabur. Bisnis bersama Allah adalah bisnis yang tidak pernah rugi. Kemudian yang kedua, at-tijaratu ma'asyaiton, bisnis dengan syaitan, yaitu bisnisnya orang-orang munafik yang menjual keimanan dan membeli kekufuran. Maka Allah Ta'ala berfirman, fama rabihat tijaratuhum, bisnis mereka tidak ada untungnya sama sekali. Bahkan bisnis mereka adalah bisnis yang rugi. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, wa idza kana man yabdulu dinaran fi muqabalati dirham, barang siapa yang menghabiskan 1 dinar untuk mendapatkan 1 dirham, rugi. Karena 1 dinar itu setara dengan berapa? 10 dirham. Jadi orang mengeluarkan 10, dapatnya cuma 1, ini rugi. Fa kaifa man badala jauharatan wa akhadha anha dirhaman, bagaimana dengan orang yang mengeluarkan berlian? Berlian ini mahal sekali, tetapi dia mendapatkan 1 dirham saja, mendapatkan sepeser saja, ini adalah kerugian. Lebih rugi lagi, fa kaifa man badalal huda fi muqabalatid dhalalah, lebih rugi lagi bagi siapa yang menjual petunjuk untuk mendapatkan kesesatan. Demikian orang-orang munafik, menjual petunjuk untuk mendapatkan kesesatan. Waqtarasy syaqa'a 'ala sa'adah, mereka memilih celaka daripada bahagia. Maka Allah Ta'ala berfirman, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda wal adaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Mereka itu adalah orang yang menjual petunjuk dengan kesesatan, membeli kesesatan,
Yang dijual adalah petunjuk, dan mereka adalah orang yang menjual rahmat, menjual ampunan dengan siksa Allah. Waliyadu billah. Fama asbarahum 'alan nar. Maka Allah berfirman, alangkah sabarnya mereka disiksa di dalam neraka. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di rahimahullah berkata, wa raghiba fi safilil umur wa tarki aliha wa tarki aliha wa raghiba fi safilil umur wa taraka aliha. Orang-orang munafik suka perkara-perkara yang hina, tercela, dan meninggalkan perkara-perkara yang mulia. Fama rabihat tijaratuhu. Maka bisnisnya orang-orang munafik tidak ada untungnya. Bal khasira fiha a'dhama khasaratin. Bahkan bisnisnya orang munafik adalah bisnis yang rugi. Ulaika alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Mereka itulah orang yang merugi, orang yang rugi diri mereka dan rugi keluarga mereka pada hari kiamat nanti. Dan ingatlah, itu adalah kerugian yang nyata. Wa qauluhu, dan Allah berfirman, wa ma kanu muhtadin, dan orang-orang munafik tidak akan mendapatkan petunjuk. Tahqiqun li dhalalihim, ini sebagai penguat kesesatan mereka. Wa annahum lam yahsul lahum minal hidayati syai', orang-orang munafik tidak mendapatkan petunjuk sedikit pun. Fahadihi awsafuhum al-qabihah, inilah sifat-sifat mereka yang buruk. Thumma dzakara mithlahum al-kashifa laha ghayatal kasf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan mereka. Dzakara mathalahum al-kashif laha ghayatal kasf. Kemudian Allah menyebutkan ciri-ciri perumpamaan orang-orang munafik pada ayat-ayat berikutnya. Dari ayat ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Di antaranya adalah annal munafiqina yakhsaruna fid dunya wal akhirah, bahwasanya orang-orang munafik merugi di dunia dan di akhirat. Jadi di dunia rugi orang munafik, tidak mendapatkan kebahagiaan dari tipu daya mereka, dari siasat mereka, tidak mendapatkan kebahagiaan sedikit pun, tidak mendapatkan untung. Rugi mereka, rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Maka Allah berfirman, fama rabihat tijaratuhum, maka bisnis mereka tidak ada untungnya. Artinya rugi. Di mana? Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran annal munafiqin lam yahsul syai'un minal hidayah. Orang-orang munafik lam yahsulu syai'un minal hidayah, tidak mendapatkan hidayah sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan kemunafikan mereka, disebabkan kejahatan-kejahatan mereka. Wal jaza'u min jinsil amal, dan balasan dari Allah sesuai dengan perbuatan manusia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian yang dapat disampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sifat-sifat orang munafik. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.